Oke, kita memasuki akhir pekan minggu ketiga Januari dan sepertinya semua hal yang terkait dengan geopolitik ataupun ketegangan geopolitik seharusnya sudah reda dari sejak pidato Trump 2 hari yang lalu di Davos. Tapi kenyataannya justru terjadi keanehan bahwa kondisinya adalah terkait dengan data ekonomi yang diabaikan, lalu kemudian market masih tetap agak khawatir dengan situasi geopolitik yang belum menentu dan juga belum lagi ditambah dengan calon pengganti Powell. Dan semua isu tersebut bertumpah ruah sampai akhirnya membuat emas mendekati level 5.000. Bukan lagi terhenti di 4.900, tapi dia langsung melanjut mendekati 5.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini akhir pekan akan terjadi profit taking atau apapun yang terkaitannya dengan posisi penurunan. Sepertinya kita harus lihat terlebih dulu dari beberapa aspek yang mungkin akan menjadi indikator ataupun penentu sentimen berikutnya. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari data PCE tadi malam, termasuk juga dengan data GDP. Kalau kita lihat perhatikan datanya sebetulnya mostly itu lebih kepada ya relatif positif ya untuk ekonomi Amerika. Dan kita simpulkan itu sebagai data yang solid, termasuk PCE-nya. Kalau kita lihat dan perhatikan, memang angkanya relatif naik, tapi bisa disimpulkan sebagai tidak terlalu panas. Inilah sebabnya kenapa dolar kecenderungannya malah berbalik turun saat rilis data, kemudian emas mendapatkan angin segar. Demikian pula dengan indeks saham Amerika. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini masih memberikan indikasi bahwa Fed layak untuk menurunkan suku bunga? Mungkin tidak, karena tidak serta-merta PCE yang tadi malam dirilis dengan angka yang relatif lebih sedikit panas, tapi tidak terlalu panas ataupun tidak disimpulkan sebagai mengkhawatirkan, itu tidak serta-merta membuat Fed bisa menurunkan minggu depan. Nah, di sisi yang kedua ini kaitannya dengan figur pengganti Powell. Kalau beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan dengan pencalonan dari Kevin Hassett, atau lebih tepatnya mungkin paling mutlak akan difavorikan bisa ditunjuk atau bahkan secara otomatis langsung ditunjuk oleh Trump, yaitu Kevin Hassett, karena figurnya sebagai orang dekat dan juga sekaligus penasihat ekonomi di Gedung Putih, dan itu adalah di pemerintahan Trump. Tapi ternyata beberapa waktu lalu, atau kurang lebih tepatnya 1 minggu yang lalu, Trump memberikan indikasi bahwa mereka tidak akan memberikan pilihan tersebut kepada Kevin Hassett karena satu sisi dia mengakui bahwa posisi dia masih cukup diperlukan di Gedung Putih. Dan calon berikutnya muncul yaitu Kevin Walsh dengan Rick Rieder sebagai yang terban. Sebetulnya kalau misalkan mengutak dengan beberapa waktu yang lampau, Kevin Walsh ataupun Kevin Hassett itulah dua kandidat utama yang diagung-agungkan oleh Trump. Tapi kesini-sini punya data ataupun punya kandidat nama lain, salah satunya adalah Rick Rieder, yang ditargetkan sebagai profesional atau berlatar belakang profesional di luar Fed tanpa pengalaman pernah menjabat Federal Reserve, dan untuk saat ini keduanya bisa dikategorikan saling bersaing. Nah, ternyata polling ataupun survei yang dikeluarkan saat ini mengunggulkan nama Kevin Walsh sebagai kandidat utama. Jadi kita lihat di situ ternyata reaksi marketnya cenderung positif, termasuk yang membuat kenapa emas mulai kenaikan. Karena situasinya adalah kalau misalkan Kevin Walsh yang ditunjuk atau yang terpilih, maka nantinya market akan membayangkan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kevin Hassett, yaitu kemungkinan untuk potensi penurunan suku bunga masih bisa terjadi. Nah, di sisi lain, terkait dengan suku bunga juga, ini kaitannya dengan keputusan BOJ tadi pagi yang ternyata dipertahankan tetap, itu sesuai ekspektasi, tapi ada pernyataan yang memang kita seriuskan untuk kita tinjau ataupun kita cermati, yaitu pernyataan ataupun sikap kebijakan dari BOJ itu sendiri. Apakah mereka cenderung hawkish atau kecenderungannya ke arah dovish? Nah, kita lihat posisi yang pertama data ekonomi tadi malam. Secara keseluruhan yang Anda lihat adalah GDP loncat ke 4% dari 3,8%, dan sebetulnya inilah kuartal ketiga, masih bagian kuartal ketiga. Final GDP harusnya kita lihat ini tidak jauh dari data periode sebelumnya ya, di 4,3. Jadi kalau lihat dari angka ini tidak mengherankan kalau Trump di pertemuan Davos sebelumnya itu sempat mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika sangat solid dan lebih solid dibandingkan negara-negara lain. Dan itu sebabnya saya 2 hari yang lalu sempat menyatakan tidak usah khawatir dengan data GDP karena itu pastinya kemungkinan sudah diantisipasi. So, fokusnya waktu itu adalah disarankan kepada PCE. Kita lihat data PCE saat ini, kalau diperhatikan dari basis bulanan, core PCE untuk bulan Oktober saja itu sustain di 0,2%. Demikian pula untuk data bulan November, dan ternyata hasilnya juga sustain di 0,2%. Coba perhatikan data core PCE untuk tahunannya. Dari 2,8 sempat turun ke 2,7% untuk bulan Oktober, tapi kemudian di bulan Novembernya itu kembali ke angka 2,8%. Sebetulnya kalau kita lihat dan kita proses ini, berarti kita artikan sebetulnya tidak banyak perubahan.
Artinya ya memang sempat turun lalu kemudian kembali naik, tapi naiknya tetap di titik yang sama. Artinya tidak ada perubahan secara signifikan, dan itu sebabnya kenapa saya simpulkan bahwa data tidak terlalu panas dan tidak terlalu mengkhawatirkan seperti yang dikhawatirkan orang-orang. Nah, otomatis dengan angka secara spesifik dia masih tetap di bawah 3% saja, masih mengindikasikan bahwa ada harapan proses disinflasi tersebut masih berjalan. Kalau kita lihat dari personal spending cukup stabil, masih di 0,5%, walaupun di bulan Oktobernya sempat terjadi kenaikan dari 0,2 ke 0,5%. Tapi mostly kalau kita perhatikan 0,5 di bulan November ya artinya tidak berubah sama sekali. Jadi kalau lihat secara keseluruhan mixed data, tapi mostly yang saya tonjolkan di sini adalah PCE atau inflasi PCE-nya tidak terlalu mengkhawatirkan, tidak terlalu panas seperti yang dikhawatirkan, sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa Fed masih punya harapan untuk tetap dalam siklus penurunan suku bunga. Nah, tapi jangan harap bahwa itu akan terjadi pemangkasan di minggu depan ya. Karena ini atau data ini tidak serta-merta memberikan alasan untuk Fed memangkas secara cepat. Jadi kita mau tidak mau tinggal tunggu dengan 2 ataupun 3 data berikutnya, baik itu di bulan Februari, Maret, dan akhirnya kita akan bertemu lagi dengan FOMC bulan Maret ataupun di bulan April. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan siapa figur pengganti sosok Powell sebagai ketua Fed yang akan habis masa jabatannya di bulan Mei 2026. Oke, ada 2 kandidat nama saat ini yang muncul adalah Kevin Walsh dan Rick Rieder setelah Kevin Hassett terdepak karena memang kata Trump dia masih butuh posisi Kevin Hassett di dalam tim ekonomi mereka. Jadi kesimpulannya adalah Kevin Walsh versus Rick Rieder. Saat ini kalau kita lihat dari polling-polling yang dilakukan oleh survei menunjukkan bahwa Kevin Walsh masih diterima oleh market atau lebih tepatnya oleh investor karena dianggap mungkin kalau misalkan Walsh yang muncul bisa diharapkan tetap dalam jalur penurunan suku bunga, mungkin probably agresif atau mungkin sesuai arahan dari Trump. Kemudian nantinya akan responnya adalah berarti ada harapan untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Nah, sementara kalau misalkan Rick Rieder ini figurnya non-Fed, artinya bukan orang Fed, bukan berlatar belakang Fed, dan bukan atau belum pernah berlatar belakang dari bank sentral. Jadi kemungkinan dia dianggapnya dari kalangan profesional. Kalau diperhatikan figurnya cenderung profesional yang mindsetnya mungkin lebih independen dan juga mandiri, sehingga diartikan bahwa market melihatnya kalaupun misalkan dia ditunjuk oleh Trump, mungkin arahnya mirip dengan apa yang dilakukan Trump saat meminta atau menunjuk Scott Bessent menjadi Menteri Keuangan, karena figur Scott Bessent sendiri bukan berasal dari kalangan pemerintahan sebelumnya. Jadi dia juga kalangan profesional, sehingga kita akan lihat di situ institusi keuangan akan diangkat kembali. Nah, permasalahannya adalah apakah Rick Rieder akan setuju dengan pandangan Trump untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Ini yang agak sedikit mungkin kategorinya tidak semudah apa yang diharapkan dari Kevin Walsh. Sehingga akhirnya Rick Rieder kalau misalkan dia muncul sebagai unggulan, market cenderungnya agak antipati ataupun agak ya mungkin mereka memperkirakan tidak akan terjadi pemangkasan lebih lanjut, sehingga akhirnya responnya cenderung menguatkan dolar. Beda dengan Kevin Walsh yang ternyata itu disambut positif dan sehingga akhirnya negatif pada dolar tapi positif pada indeks saham. Dan berarti kalau pemangkasan suku bunga bisa lebih lanjut ya mau tidak mau saham ataupun bahkan emas itu lebih positif. Nah, untuk saat ini Christopher Waller mungkin sebagai kuda hitam atau calon cadangan, tapi itu mungkin akan dipilih sebagai jalur tengah, yang artinya dia tidak terlalu cenderung kepada politik, tapi dia juga bisa bersikap profesional dan data dependent, artinya dia akan mempertahankan jalur kebijakan seperti yang dikatakan oleh Powell, tergantung dari beberapa data ekonomi yang muncul. Walaupun beberapa pertemuan terakhir, kecenderungannya dia adalah sikap yang dovish. Jadi baik Waller ataupun Walsh sebetulnya sama. Nah, berarti nanti kita akan lihat di sini teka-tekinya adalah siapa yang akan ditunjuk oleh Trump karena nantinya berurusan dengan ketua ataupun komite perbankan senat dari Amerika. Dan itu nantinya akan diusulkan lalu kemudian disetujui apa tidak. Kalau profilnya adalah Kevin Hassett, itu sudah jelas mendapatkan penolakan dari Partai Republik sendiri, Senator Republik sendiri. Sehingga akhirnya mau tidak mau Hassett diamankan dan calon yang paling kuat untuk saat ini adalah Kevin Walsh dan juga Rick Rieder. Kita akan lihat ini diperkirakan dalam waktu dekat. Yang saya agak khawatir adalah kalau misalkan kemunculannya sebelum FOMC meeting, apakah nanti akan dipaksakan ikut mengalami pertemuan FOMC sebagai mungkin gubernur Fed, atau mungkin saja dia hanya sekedar untuk diumumkan di akhir bulan after FOMC meeting. Yang jelas hal ini tentunya mengakibatkan dilema bagi pasar. Mereka sedang meracik ataupun bahkan memperkirakan siapa yang kira-kira akan muncul sebagai kandidat kuat. Nah, situasi yang berbeda dalam BOJ kali ini adalah 8-1 untuk voting
suku bunga dipertahankan. Jadi satu orang berbeda pandangan bahwa dia mengatakan bahwa sudah saatnya BOJ melakukan kenaikan suku bunga. Jadi Takata salah satunya sebagai ya bisa dikategorikan anggota ya dari BOJ yang memandang bahwa suku bunga harusnya naik 25 basis point menjadi 1%. Nah, tapi dengan perbedaan ini berarti mengisyaratkan sebetulnya mereka masih dilema. Apakah mereka akan melakukan pemangkasan lebih cepat atau menunda? Mayoritas ternyata sepakat untuk menunda, karena mereka melihat mungkin mereka juga dilema dengan kebijakan fiskal yang akan diusulkan oleh Takaichi. Dan itu berarti mau tidak mau harus menunggu sampai pemilu di 8 Februari mendatang. Nah, ternyata dari sekian banyak pernyataan, bisa dikategorikan Kazuo Ueda kali ini relatif lebih konsisten. Sudah 3 kali pertemuan terakhir, terutama saya catat bahwa Kazuo Ueda selalu menekankan mereka masih tetap dalam jalur kenaikan suku bunga, walaupun nantinya pemerintah Takaichi memberikan stimulus fiskal. Bahkan salah satu argumen yang dia katakan bahwa apa yang terjadi pada inflasi dan juga tingkat pertumbuhan salah satunya dipicu oleh kebijakan fiskal longgar dari pemerintah Takaichi. So, seharusnya ini akan menjadi saling mendorong ataupun saling menopang. Tapi kita akan lihat, yang terpenting bagi BOJ itu adalah stabilitas dari inflasi dan juga termasuk salah satunya kenaikan upah, dibarengi kenaikan upah. Kalau misalnya itu terjadi, berarti mereka siap untuk menaikkan suku bunga dan itu akan positif untuk yen. Artinya yen akan menguat, berarti Nikkei akan cenderung negatif. Tapi untuk saat ini, dari pernyataan-pernyataan tersebut diartikan bahwa tidak terlalu hawkish ataupun tidak menunjukkan ketergesaan untuk menaikkan suku bunga. Jadi, mau tidak mau kita akan melihat USD Japanese Yen mengalami kenaikan kembali dan Nikkei berbalik naik, bukan kembali turun. Tapi kita akan lihat ya, karena siklus yang saat ini sedang terjadi adalah sentimen kembali lagi ke masalah data Amerika dan juga sentimen terkait dengan siapa ketua Fed berikutnya. Oke, finally kita akan lihat besok kita mungkin harus memastikan apakah akan terjadi perdamaian apa tidak, karena perwakilan dari Rusia, Amerika, dan juga Ukraina itu akan bertemu. Akan ada pertemuan trilateral yang diagendakan untuk masing-masing pihak dan mereka akan bertemu di Uni Emirat Arab. Kalau misalkan terjadi keputusan untuk menyamakan visi dan juga akhirnya tercapailah perdamaian, maka kemungkinan pertanyaannya adalah apakah ini sudah diantisipasi oleh market apa tidak. Kalau iya, berarti kita mungkin melihat harga emas terutama itu akan turun karena safe haven berarti sudah reda. Tapi mungkin penurunan itu tidak akan terlalu banyak karena market juga masih tanda tanya dengan ketidakpastian dari sisi geopolitik lain, termasuk Greenland, termasuk Iran, dan termasuk juga masalah siapa pemimpin baru dari Fed pengganti Powell. Nah, situasi yang mungkin akan menjadi salah satu pencetus ataupun penggerak market adalah data ekonomi. Tadi kita sudah lihat data retail sales dari Inggris yang datanya ternyata mostly positif, artinya relatif lebih bagus daripada ekspektasi, dan kita lihat pound sterling bertahan di level support, sepertinya mau tidak mau mereka menunggu dengan status US dollar. Kalau lihat dari sekarang, kita masih lihat dolarnya relatif lebih lemah. Tapi mungkin nanti malam akan terjadi perbedaan. Nah, itu yang akan menjadikan kepastiannya. Untuk memastikan itu berarti kita harus melihat dari data ekonomi nanti malam. Satu-satunya mungkin data yang relatif lebih tinggi, ya saya anggap itu adalah data PMI service ataupun PMI manufacturer. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu data ini bisa bilang menggerakkan market atau sentimen market. Terutama kalau misalkan servisnya relatif lebih kuat. Berarti itu menandakan juga sektor tenaga kerja yang relatif masih tetap solid. So, kira-kira apakah data nanti malam akan menunjang untuk penurunan dolar atau justru memperkuat dolar? Nah, yang jelas live streaming sore ini kita akan coba bahas lebih lanjut efek dari pergerakan emas yang terutama sudah mendekati level 5.000. Apakah akan ada retreat ataupun kemunduran? Atau mungkin dia langsung tancap gas melewati level 5.000? Dan bagaimana dengan nasib indeks saham berikutnya?